ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق واسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين نظرات تجيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الحنا نعطاه بكله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة تكرم علينا بكم بنعمه لا تقصى. أسأله تبارك الله تعالى أن يصرف عنا كل غمة وأن يحفظنا من كل نقمة وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القطيئة والبراهين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلربي كل حمد جل أحيا سوره العاد إذ هبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. Insyaallah duduknya kita ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ungkapan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa,
siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu-minggu kemarin kita sudah menjelaskan waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan solat. Jadi tidak semua waktu diperbolehkan seseorang melakukan solat. Ada berapa waktu? Ada yang berhubungan dengan ada tempat, ada yang berhubungan dengan zaman. Di antaranya pertama yang berhubungan dengan zaman yaitu ketika matahari fi wasatis sama, di tengah-tengah langit. Ini diharamkan bagi kita untuk melakukan solat ketika matahari pas di tengah-tengah, kecuali apa kemarin? Kecuali yaumul Jum'ah, kecuali hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu tidak diharamkan. Kedua yang berhubungan muta'allaq bizaman, di antaranya ba'da fi'lal asar, pada ketika kita selesai melakukan solat asar. Yang ketiga ba'da fi'lu subuh, setelah melakukan solat subuh itu tidak ada waktu lagi untuk kita melakukan solat di dalam waktu tersebut, kecuali solat sunnah yang ada sababnya. Apa solat sunnah yang ada sababnya? Seperti apa? Tahiyatul masjid, sunnah wudu, solat faitah, solat yang pernah kita tinggalkan. Misal ada yang nanya, kan waktu 3 tadi kan haram. Kayak mana seandainya kalau mau mengqadha solat kebetulan matahari itu di tengah-tengah, belum masuk waktu zuhur, dia qadha solat misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Atau ba'da fi'lal asar, setelah solat asar, duduk ngelihat orang solat. Nah, orang ini kan sudah solat jamaah, kok solat lagi dia? Akhirnya taklim kemarin kan baru jelasin, kalau solatnya solat faitah pernah ditinggalkan berarti boleh diqadha di waktu ba'da fi'lal asar atau ba'da subuh. Nah, itu diperbolehkan. Begitu juga solat mandhurah, solat yang dinadzarkan. Solat yang dinadzarkan ini boleh di waktu yang diharamkan untuk kita melakukannya. Maka solat mandhurah ini inda Syafi'i hukumnya adalah wajib, sama seperti faitah, solat yang ketinggalan. Alakulal indana Imam Syafi'i, kalau solat yang pernah kita tinggalkan ba'dal baligh, setelah kita akil baligh, ini ketika kita tinggalkan wajib kita qadha inda Imam Syafi'i. Kita pembahasannya madhab Syafi'i. Nah, itu diqadha, sama seperti kita ngutang sama orang. Ngutang minjam duit 1 juta misalnya. Iya, misalnya sudah lewat sekian tahun, apakah dibayar, ditunaikan, diqadha atau tidak? Ya kita bayar. Sama seperti utang, ya. Nama jasadnya kita ini sudah ada perjanjian dengan Rabbnya, dengan Tuhan. Sudah ada perjanjian, jasadnya kita, ruhnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu balighnya lalai, sekian tahun lalai, ataupun disebabkan tidur. Ya, tidur itu termasuk udzur, kecuali tidurnya kemarin disebabkan karena kebiasaan. Ya, kebiasaan misalnya kalau begadang, anak kalau biasa begadang sholat subuh pasti sholat. Ya, setiap begadang subuh pasti sholat. Suatu hari ketinggalan, cuman sekali itulah, setelahnya tidak. Itu udzur atau tidak? Udzur. Ada sebagian pernah begadang tahun kemarin, lewat sholat subuhnya. Cobalah tes sekali lagi nih. Pas ngetesnya lewat juga subuh, berarti tidak termasuk udzur. Naum tidurnya maksiat.
Jadi dilihat dulu tidurnya seperti apa. Tidurnya kebiasaan atau memang tidurnya lewat disebabkan karena apa? Karena ada udzur-udzur syariat. Tapi lebih afdal kalau kita yakin dalam diri kita, misalnya seperti isya kemarin kita sebutkan. Ini kalau kan tundabu ta'khiru isya, disunnahkan untuk mengakhirkan isya ketika hilang mega putih. Kurang lebih jam berapa? Jam 9, jam 10-an lah. Setengah 10, jam 10-an. Jadi sunnahkan. Kalau dalam diri kita yakin bakal sholat isya, wabil khusus sholatnya berjamaah, ini lebih afdal. Kalau yakin kita bakal ketemu isyanya, ya mengakhirkan hukumnya sunnah. Tapi kalau awal waktu sholat itu lebih afdal. Sholat berjamaah di awal waktu itu lebih afdal, maka kita kejar yang lebih afdal, ya kita kejar yang lebih afdal. Atau misalnya nunggu jam 10 masih berjamaah misalnya, atau nunggu jam 10 seperti kayak tahlilan itu ya, kan kadang ada orang tahlilan baca surah Yasin, sudah itu ada juga baca tambah lagi Al-Muluk, kan lumayan panjang tuh. Biasa kalau Yasin tahlil isya berkumandang terkejar misalnya. Kalau tidak terkejar bagaimana? Boleh tidak mengakhirkan? Boleh. Jadi gampang. Itu biasanya kalau kadang pas lagi tahlil sudah selesai doa, pertengahan doa biasanya. Pas tahlil itu orang adzan isya biasanya kan. Adzan isya, apakah langsung keluar ngejar sholat berjamaah yang mana? Kejar sholat atau selesaikan dulu. Kalau misalnya di wilayah kita, daerah kita misalnya sudah kompak, misalnya pengurus masjid kebetulan ada tahlilan, ada misalnya sedekahan misalnya, atau baca walimah dan yang lainnya, boleh diakhirkan. Yang penting intinya waktunya masih muasa, waktunya masih luas. Jadi buat kesepakatan, bilang sama MC-nya nanti kalau mau sholat berjamaah, sudah selesai kita makan malam, baru kita sholat berjamaah di masjid. Sama, karena itu mengakhirkan, dapat malahan jamaahnya dapat, keutamaan fadilah sholat di masjidnya dapat, mengakhirkan isya juga dapat sunnahnya, lengkap sunnahnya. Apalagi yang hadir tadi dia adzan, dia yang qomat, dia jadi imam, dia yang baca doa, itu dapat semua, diborong semua dia. Ada sebagian sohib kita juga lah kadang-kadang pas lagi tahlil orang mulai baca doa, dia keluar. Mungkin kita husnudzon sama dia, bahwa dia tidak sanggup untuk apa, memban amanah mengakhirkan sholat. Husnudzon sudah, mungkin dia mau sholat di awal waktu sholat. Tapi untuk menghindari fitnah, afdalnya apa? Mengakhirkan waktu, mengakhirkan sholat isya. Begitu juga ketika disajikan makanan. Dalam hadis Nabi, qaddamul asya ala isya, mendahulukan makan malam daripada sholat isya. Misal kalau sholat sudah, makanan sudah disajikan, ya kadang balik, mau balik lagi kan malu kan, tidak mau, apalagi prasmanan. Itu bapak tuh rajin sholatnya, tapi udah tuh datang lagi, alakul ada masalah. Biasanya kalau sudah keluar tidak balik-balik lagi biasanya. Begitu juga misalnya acara maulid, lagi baca maulid Nabi, kebetulan acaranya kapan? Ba'da maghrib. Lewat pertengahan baca maulid, azan orang, azan isya. Stop dulu, bubar ke masjid, sholat atau terusin. Tengok dalam diri kita ini, yakin tak kalau diterusin kita bakal sholat isya berjamaah, ataupun baliknya kita sholat isya sama orang rumah? Kira-kira yakin tak? Yakin insyaallah.
Kalau bagi dirinya yakin, sudah terusin bacaan. Jadi sudah selesai, kalau bisa sebelum ada jamuannya sholat berjamaah di situ. Ini banyak kalangan sebagian kita, masya Allah. Bukan yang kalau yang tua-tua yang sudah berumur itu mungkin nunggu waktunya rajin dia sholat. Kalau yang muda-muda, yang umurnya 16, 15, yang 17, ada yang 20, 25 itu. Nah, sudah mulai duduk ngobrol sampai subuh pun, mau dekat subuh dia mulai tidur. Subuh lewat tidur, zuhur lewat sampai asar baru bangun. Siapa yang tanggung jawab? Oh, tuan rumah, apa orang tuanya? Tuan rumah yang ngundangnya lah tanggung jawab. Semua kalau ke acara kemantenan malam-malam, pasang lampu, main apa? Main kartu, iya. Malam-malam kelupak. Sudah ada yang main kartu, sudah tuh agak dalu dikit pakai duit, pakai fulus, ya kan? Nah, sudah tuh disediakan kayak pas ada organ tunggal khamar di belakang. Siapa yang tanggung jawab? Tuan rumah. Apa Pak RT yang tanggung jawab? Iya, rukun tetangganya yang tanggung jawab. Nah, jadi kalau acara yang seperti itu, ya baguslah kita ngumpuli masyarakat. Ya bagus. Tapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita hindari. Takut kenapa? Paginya habis selesai mau acara baca maulid, baca barzanji, baca nazam, setelah naik ke atas panggung ya baca doa, masya Allah. Setelah yang baca doa turun, siangnya biduannya berjoget, minta kaki apa ya. Ini kalau ngomong biduan tidak usah dijelasi, paham semua mungkin. Iya, minta anaknya soleh, cucunya jadi anak soleh soleha. Kira-kira nyambung enggak? Enggak nyambung kan? Ya auratnya ya Masya Allah. Kaget datang lagi penyanyi duduk. Masya Allah. Ala kulli hal. Nah, itu amatul balwa. Nah, sudah menyeluruh semua hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi hatta kita undangan juga kadang datang itu apa salonnya tam tum bunyi. Udah mau datang makan sebentar, tegak salaman, assalamualaikum, langsung keluar. Takut kaget azab turun, kita kena juga di situ. Ala kulli hal. Itu hal-hal yang membawa ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk ke dalam rumah-rumah kita. Itu yang tanggung jawab mas'ul siapa? Al-mas'ulnya adalah kepala rumah tangganya. Mas'ul yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Ba'da subuh. Ba'da subuh apa? Diharamkan salat. Misalnya kita salat qadha atau mandur, faitah, salat yang ketinggalan. Nah, ini diperbolehkan di waktu asar, ba'dal asar, fi'lil asar atau ba'da fi'li subuh. Ini diperbolehkan. Mengenang zaman dulu pernah meninggalkan salat. Dari balik berapa umurnya? 15 tahun. Ninggalin salat selama 20 tahun. Wih, banyak itu hitungannya. Kalau dagang sudah triliunan 20 tahun. Nah, kita qadha salat-salat kita yang pernah kita tinggalkan. Nah, ini diantaranya salat sebabnya mutaqaddim. Yang pertama tadi salat faitah, salat ketinggalan, salat yang dinadarkan, salat tahiyatul masjid. Setelah itu sunnah wudu, setelah itu sunnah tawaf. Nah, itu sunnah sebabnya mutaqaddim diperbolehkan.
kecuali kalau sababnya mutaakhir. Mutaakhir itu seperti sholat istikharah. Begitu juga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dia tidak terikat dengan waktu ataupun sabab. Nah, ini diharamkan sholat di waktu yang 5 tersebut. Ala kulli hal. Sampai di sini kemarin ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Boleh enggak? Sababnya bang? Karena sababnya apa? Mutaqaddim, maka diperbolehkan. Misalnya subuh-subuh baru terbangun, orang sudah adzan, muadzinnya sudah qomat, kejar-kejar berlari, ada terkejar lagi ini sholat sunnah fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, ya lebih baik apa yang ada di dunia dan segala isinya, cuma 2 rakaat cuman. Ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau subuh itu jarang ketemu ya. Sholat subuh seperti itu. Kalau sholat fajar, itu jaminannya seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pertanyaan? Sudah, cuma 2. Sekarang kita masuk pembahasan tentang apa kemarin? Asbab sujud sahwi. Sebab-sebab daripada sujud sahwi. Sebelum kita masuk pembahasan sujud sahwi, ini sebab ya. Disebabkan seseorang meninggalkan sesuatu rukun di dalam sholat, ini menyebabkan orang tersebut wajib melakukan sujud. Adapun sujud sahwi, kalau di dalam bahasa Arabnya ada sahwi, ada nisyan. Nisyan itu lupa, sahwi juga Apa perbedaan nisyan sama sahwi ini? Kalau di dalam bahasa Arabnya, nisyan itu sesuatu yang sudah kita hafal dan dia lupa, harus membutuhkan hafalan baru. Contoh, dia ini sudah hafal surah Al-Baqarah misalnya 1 juz, lama tak diulang-ulang sama dia sampai 10 tahun, akhirnya lupa. Kalau misalnya ada yang baca nyambung dikit-dikit masih hafal nih. Tapi kalau dari awal alif lam mim sampai terakhir itu mulai hilang-hilang. Dia membutuhkan hafalan jadid, hafalan yang baru. Itu namanya nisyan. Sama kayak misalnya ada orang yang sudah berumur. Jadi kalau orang berumur 40 ke atas, itu untuk ngafal masih bisa. Hari ini ngapal 5 ayat, minggu depan lupanya 20 ayat. Ya, hafalnya yang dia hafal 5 ayat, tapi yang hilangnya 20 ayat. Itu biasanya ya. Adalah misalnya yang lebih 40 ke atas itu hafalannya kuat, 1001. Atau yang muda-muda juga, antara umur 30-40 ke atas ngafal hadis misalnya. Kuat sudah hafalan hadis, terjemahannya sudah, itu pemahamannya hafal. Masuk ke hadis yang setelahnya lagi, hadis yang kedua, hafal lagi. Masuk yang ketiga hafal, sampailah ke 40 hadis dia hafal, tapi di depannya tidak diulang-ulang. Hadis pertama 2, 3, 4 sampai 39 tidak pernah diulang sama dia. Gawenya ngafal be. Kira-kira masih ingat tak? Ingat? Tak, kira-kira masih kuat tak hafalannya? Tidak kan? Sama kayak jalan lah. Kalau kita sering menempuh jalan itu jalan itu bakal berbekas ya, tempat lewatnya, iya kan? Apalagi motor, mobil.
sering dilalu-lalu lewat di situ, itu ada bekasnya. Sama seperti hafalan. Kalau sering diulang, dia bakal apa? Bakal ingat dan tidak bakal lupa. Jadi ada yang bertanya, kayak mana Bib cara ngafal itu yang enak? Ngafal itu mudah. Kita ngafal misal awal 5 ayat lah misal. Kita hafal sudah kuat nih. Nambah lagi 5 ayat, diulang dari awal. Sudah masuk ayat yang ke-10 hafal, masuk ke ayat ke-15, ulang lagi dari depan. Terus diulang lagi. Nambah lagi 5, ulang lagi, nambah 5, dapat 1 juz misal. 1 juz tadi itu tetap di murojaah, diulang. Nambah lagi 5 ayat, ngulang dari awal. Nambah lagi 5 ayat, ngulang dari awal. Itu insyaallah hafalannya tidak bakal hilang-hilang. Kadang sebagian kita ini apa penyebab hafalan itu sering hilang? Sebabnya apa? Maksiat. Maka Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi', aku mengeluh kepada guruku Waqi', Imam Waqi', ansu'a hifzi, keburukan daripada hafalan. Akhirnya dibuka-buka, dicerita Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i cuman ke pasar nengok tumit perempuan, tumitnya cuman ngelihat tumit perempuan, hafalannya bisa jelek. Itu bayang Imam Syafi'i itu, Masya Allah. Imam Syafi'i kalau ngafal ininya sebelahnya ditutup, ayat ini yang dibaca, yang dihafal. Lalu ashabu Syafi'i, teman Imam Syafi'i bertanya, kenapa sebelahnya engkau tutup wahai Syafi'i? Khasyitu, aku takut yang sebelah ini kalau aku buka kelihatan olehku, dia duluan hafal daripada yang aku hafal. Aku ditutup sebelahnya. Maka ada sebagian metode orang hafal Quran, sebelahnya ditutup, sebelahnya dibuka. Itu kalau mufrid ya, kalau terlalu cerdas. Kalau jenius terlalu cerdas, mufriton namanya. Nah, itu harus ditutup. Kalau yang kayak kita, yang kita baca tidak hafal-hafal. Kadang dikasih tahu ini tidak juga. Terus sampai 10 kali, sampai 20 kali, Masya Allah. Maka imam-imam dahulu mereka menghafal daripada ayat-ayat atau kitab itu, murojaahnya sekian ratus. Sampai 300 kali murojaah, sampai 500 kali sudah belajar murojaah lagi. Nah, itu kunci orang yang menghafal Al-Quran ataupun daripada hadis ataupun daripada fikih dan yang kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu cara menghafal. Nah, kecuali kalau dia dapat ilmu laduni, itu beda. Ilmu laduni itu dia dapat prosesnya harus ta'ab, harus capek, ada mujahadahnya, dan prosesnya panjang. Tidak ada orang tiba-tiba lahir dari muka bumi langsung pintar. Ada belum di Jambi yang lahir langsung pintar? Ya, tidak ada. Nah, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan ke muka bumi ini yang pintar, paham di dalam semua bidang ilmu, tidak ada. Kecuali prosesnya melalui belajar. Kecuali kalau ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu memang ilmu langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung ala hasabul mujahadah, tergantung mujahadahnya masing-masing. Kalau bahasa kita tarikat ya, apa namanya, uzlah ya, tergantung kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah dibuka pintu-pintu, di antaranya pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbail kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghapus daripada hafalan kita adalah di antaranya maksiat. Imam Syafi'i kan sering sebutkan apa di antaranya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ala tarkil ma'asi. Untuk apa? Menunjukkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat.
Kalau kita tidak, kadang keluar rumah be lah nengok paha, lah nengok betis, ya kadang nengok badannya perempuan. Mau tak mau, kalau tak nengok ke depan numbur. Ya ana nengok natap, astagfirullahaladzim. Ya, terus jalan. Nah, ini cuma nengok tumit Imam Syafi'i, ya, jelek daripada hafalannya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nisyan. Di antaranya juga daripada maksiat yang harus kita hindari adalah akal, makanan. Supaya hafalannya kuat, meninggalkan kemaksiatan, nadrah, memandang sesuatu yang haram, ditinggalkan. Begitu juga sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya kita, makanan. Ini sumber dari segala penyakit, sumber dari segala bencana dunia dan akhirat adalah sesuatu yang masuk dari mulut kita ke lambungnya kita ini. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi disebutkan, fannaru aula bih man bata man akalal haram sya'at jawarihu. Di antaranya orang yang makan sesuatu yang haram, ya, masuk ke dalam perut lambungnya, maka bagaimana doanya mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya makanan itu. Jadi batan perut yang sudah makan sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih pantas baginya. Pengen anaknya cerdas, pengen anaknya pintar dalam syariat, dalam bidang apapun, tapi anaknya dicekoki dengan sesuatu yang haram. Kalau halal itu bayyin kan, wa haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. La ya'lamunhu katsirun minan nas, dan banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi kalau haram halal kita sudah tahu, oh ini haram, oh ini halal, oh ini dilarang dalam Al-Quran, oh ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita jaga. Di antaranya jangan memandang sesuatu yang haram dan jangan masuk sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya kita. Wabil khusus kalau kita punya anak. Nah, insyaallah kalau dijaga pandangan dan begitu juga daripada sesuatu yang masuk dari perutnya, insyaallah jawarih anggotanya akan dijaga, anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nisyan. Apa tadi nisyan? Lupa. Sahwi? Lupa. Apa bedanya? Nisyan ini dia sudah pernah hafal, tetapi lama tidak diulang-ulang, dia membutuhkan hafalan yang baru. Baru dia mulai stabil hafalan, diulang. Adapun sahwi ini dia lupa, tetapi ketika ingat dia langsung datang seketika. Misal contoh, kita contoh di luar sholat, tadi naruh kunci motor atau kunci mobil misalnya, kunci motor lah biasa taruh, padahal sudah diletaknya, digantung sama dia. Seingat anak nih kayaknya digantung. Itu namanya sahwi namanya. Kaget ketika kelang berapa menit baru ingat, oh iya di sini. Itu namanya sahwi. Sama ketika di dalam sholat, ketika dia sholat mau sebelum salam dia ingat, oh ya, anak tadi kan ninggalkan tasyahud awal, atau anak tadi kan sujudnya cuma sekali, atau anak tadi ninggalin kunut, atau misalnya pas ingatnya, oh tadi kayaknya tidak ada ruku, langsung sujud. Itu namanya sahwi. Tidak harus mengulang hafalan, karena kita lupa kan tidak harus diulang hafalannya kan. Ya lupa ketika ingat datang spontan, itu namanya sahwi.
Nah, itu perbedaan nisyan sama sahwi. Paham? Jadi kalau kita mayoritas biasanya apa? Nisyan atau sahwi nih? Iya. Kedua-duanya. Iya, tapi kalau kunci hilang di dalam sholat, ketemunya di sholat. Nah, itu namanya sahwi itu namanya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat ketika kita sujud sahwi ini disunnahkan sujudnya dua kali. Apa yang kita baca ada dua kemungkinan. Ke dalam satu kitab disebutkan kemungkinan ada faktor disebabkan dia lupa, ada faktor disebabkan dikarenakan sengaja. Dulu kami waktu mondok pesantren, kalau yang sudah kelas berapa ya, sudah aliyah itu, akhir-akhir mau sebelum tamat, sholatnya di rumah pondok, pimpinan pondok. Jadi ganti-gantian yang jadi imam, setiap subuh itu ganti-gantian. Jadi ada sohib ini padahal di pondok, tidak hafal kunut dia. Akhirnya ditanya, San, mana ada hafal? Kayak mana ya? Ente cecek lupa baik kata dia. Ini yang ngajar ini bukan ente ngafal dulu, ndak. Ente cecek lupa baik kata. Batal lah salat, ndak lah. Akhirnya dia solat jadi imam. Allahu Akbar. Ini dalam hati ini yang ngajarin sudah tahu nih, ini bakal langsung sujud nih. Ditinggalinya kunut, sujud langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pimpinan kan yakin wah ini lupa nih santri. Itu lupa yang sengaja. Maka ulama mengatakan kalau lupanya disebabkan sengaja, maka dia membacanya bukan bacaan sujud yang apa? Yang orang lupa. Apa bacanya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, kalau dia sholat subuhnya atau sholat yang lain lupa mengerjakan sesuatu di dalam sholat, misal contoh dia ketinggalan apa, lupa tasyahud awal misalnya, atau lupa kunut. Nah, apa yang disunnahkan ketika sujud sahwinya yang dua kali itu subhanalladzi la yashu wala yanam. Ini bacanya 3 kali sujud pertama. Sujud keduanya subhanalladzi la yashu wala yanam. Itu bedanya. Kalau faktornya disebabkan sengaja disuruh istighfar. Kalau disebab memang lupa, nah itu bacanya subhanalladzi la yashu wala yanam. Apa dibalik? Subhanallah yanam wala yashu. Itu yang di apa? Majmu' itu biasa kan? Kalau dalam riwayatnya disebutkan subhanalladzi la yashu wa la yanam. Sebabnya pembahasannya tentang sahwi, yashu. Menjelaskan bahwasanya siapa yang pertama kali lalai di dalam solatnya, timbul pertanyaan. Yang membawa syariat siapa? Nabi SAW. Dan Nabi ketika solat ada beberapa tempat Nabi lupa di dalam solatnya. Kan di dalam ada satu syair, ini syair ini disebutkan bahwasanya min qalbin ghafilin lahi. Ada syair setelahnya min qalbin ghafilin lahi, bahwasanya kalau orang lalai itu menunjukkan hatinya apa? Ketika sholat misalnya menunjukkan hatinya lalai. Akan tetapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan kok Nabi bisa lupa? Itu li ajli tasyri'. Tujuannya Allah melupakan Nabi Muhammad, tujuannya untuk memberikan syariat kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu tidak lupa. Nabi itu tetap selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menegaskan sebagian ulama bahwasanya zat yang tidak pernah lupa dan zat yang tidak pernah tidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi manusia tapi lakal bashar, tidak seperti manusia biasa.
Jadi kalau ada yang bertanya kok berarti Nabi ini lalai, berarti sama kayak kita lah. Enggak, beda. Lalainya Nabi itu syariat, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Allah diiringi dengan nama Nabi Muhammad. Di atas babul jannah itu ada nama Allah dan ada nama Nabi Muhammad. Kalau kita samakan dengan Nabi Muhammad, tidak, jauh. Hatta nabi-nabi yang lain juga nanti meminta apa, syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati ya. Zaman-zaman sekarang ini ada orang yang mempelintirkan bahasa yang indah, tetapi di dalamnya duri, bisa menyebabkan orang kafir, bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Apalagi zaman sekarang media-media, masya Allah. Kemarin kan baru-baru lagi nih orang kafir itu yang tidak pakai kerudung baca Al-Quran dia. Iya, Alhamdulillah min dzalik. Ini hati-hati ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah sahwi. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Sebab-sebab daripada sujud sahwi ada 4. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'd min ab'adis shalah, meninggalkan sebagian daripada ab'adus shalah. Apa itu ab'adus shalah? Nanti ke depannya bakal kita sebutkan ini. Ab'adus shalah itu ada 7, boleh dicatat. Tasyahud awal, atau bahasa kita tahiyat. Tahiyat yang pertama atau tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduk di tasyahud awal, itu ab'adus shalah. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan salawat kepada Nabi di tasyahud awal. Wa salatu ala ali fi tasyahud awal, dan salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal. Setelah itu kunut dan berdiri di wa qiyamuhu, berdiri kunut, itu ab'ad. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbihi fihi, dan salawat kepada Nabi, ahli Nabi dan sahabat di kunut. Ini namanya ab'ad. Jadi ketika kita meninggalkan 7 yang disebutkan tadi, maka disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Ini sunnah untuk sujud sahwi. Tarku ba'd min ab'adis shalah. Contoh, ada imam, ini sering kejadian nih. Imam sholat, Allahu Akbar. Ketika rakaat kedua di sholat zuhur ataupun sholat asar, dia lupa tasyahud, lupa daripada tasyahud awal itu. Tegak si imam, Allahu Akbar. Si makmum di belakangnya subhanallah, si kok lagi nambah subhanallah. Nih takut nih, ini kalau udah turun sibuk nih makmum di belakang. Pernah kejadian? Pernah. Yang si imamnya tadi baru pula belajar jadi imam, gemetar dia. Turunlah si imam tadi, karena subhanallah si makmum. Apa hukum sholat imam? Makmum kalau ngikutin juga batal. Makmum batal, imam juga batal. Tapi yang jadi masalah ini pertanyaan, kalau dia tahu si imam tadi balik bakal membatalkan sholat, pasti balik tak imamnya? Karena imamnya jahil, makmumnya jahil. Inna sina au akhtana, sudah kita anggap sah, karena dua-duanya tidak paham hukum. Sudah masuk pengajian, bagaimana kalau ninggalin tasyahud awal dan imamnya sudah bangkit, kalau kita ngikutin batal. Ini kebetulan makmumnya ada yang paham sih ke orangnya man. Ditunggunya tunggu imamnya tegak rakaat keempat, atau niat mufaraqah, niat pisah dari imam. Jadi yang makmum satu tadi yang paham, dia yang sah, yang lainnya kalau menurut hukumnya tidak sah. Ini banyak kejadian.
Ada juga pernah kejadian waktu di Habib Mondok di Tarim dulu, yang jadi imamnya guru Syekh ya, ada Balfagi, beliau jadi imam. Ketika beliau jadi imam, rakaat ketiga salam beliau, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada tukang sapu ni tegak, isyhada kata dia, ente ini orang berilmu, masa solat 3 rakaat kata dia. Ini tukang sapunya yang tahu 3 rakaat ini solat si imam tadi. Semua tolabah murid itu solat ini ngikutin imam. Ente guru sama murid kata dia, masa solat 3 rakaat, solat asar kata dia. Akhirnya ada yang dengar itu nambah 1 rakaat lagi. Ada yang keyakinannya dia sudah 4, ya dia keluar. Ya, keyakinannya 4 dia keluar. Kalau ada satu yang mengatakan ini kurang 1 rakaat, dia nambah. Ada separuh soft nambah, yang separuhnya tidak. Yang mana dipakai nih? Yang 3 atau yang nambah 1 rakaat? Nambah. Kalau dia tahu, kalau yakinnya 4, nah, kalau dia yakinnya 4, ya tetap yang 3 itu lihat ada tawaturnya. Kalau ada tawatur ini mungkin wallahu alam juga waktu itu santri itu banyak pikiran mungkin. Ya sore kan, banyak pikiran habis taklim mungkin mumet kepalanya itu pengen bebas berjalan-jalan. Akhirnya saat sikok santri pun tidak ada yang subhanallah ada. Diam semua, seakan-akan dia 4 rakaat gitu. Nah, kebetulan tukang sapu ini bilang isyhada kata dia, marah-marah dia. Masa ente pengajar sama penuntut ilmu solatnya 3 rakaat asar kata dia, ini tidak dibuat orang kata dia. Insya Allah, namanya manusia itu kan ya pasti adalah lalainya. Tidak ada manusia itu yang sempurna ya, kecuali Nabi SAW. Nah, jadi ada pembahasan nanti bagaimana seandainya kalau kita ngikut imam, kebetulan imamnya 3 rakaat dan kita ikutin imam atau ngikutin kita sendiri? Hah? Ikutin imam. Ya, lihat ada tawaturnya. Ya, lihat ada tawaturnya, berapa orang di dalamnya dan berapa orang yang banyak ngikutin imam, dan di antaranya adalah kalau dia yakinnya kurang, dia tetap disempurnakan sholatnya. Kalau imam yakin sama makmum yang lainnya yakin itu 4 rakaat, ya terusin, sholatnya sah. Ala kulli hal. Jadi ada pembahasan khusus tentang sholat seperti itu. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antaranya meninggalkan ab'adu sholat tadi. Jadi kalau imamnya sudah tegak, jangan subhanallah lagi. Kalau imamnya turun, makmumnya ikut turun tasyahud awal, maka sholat imam dan makmum batal. Begitu juga kunut. Pas kunut, pas di ruku', sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud. Kalau imam sudah Allah turun mau sujud, jangan inti jerit lagi subhanallah, subhanallah. Mungkin ada yang kesal, oh imam kunut mam, kunut katanya. Ya sudah, biarin dia ninggalin, karena kunut itu hukumnya sunnah abad. Kalau imamnya sujud sahwi, kita wajib ngikutin imam sujud sahwi. Kalau imamnya langsung salam, wajib kita langsung salam. Boleh tak kita kunut? Tak boleh tak kita sujud sahwi? Kita baca sujud sahwi, imam sudah salam. Boleh. Dengan syarat imamnya sudah salam. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Ya, niat dalam hati. Niat dalam hati, nawaitul mufaraqah. Saya niat pisah dari imam.
atau niatnya memalingkan dari imam, cukup. Tapi ada yang bilang juga kayak mana, Bib? Kalau seandainya saya berpaling dari imam, kaget timbul fitnah misalnya. Nah, kita pisah, niatnya pisah tapi ngikuti gerakan imam, tidak masalah. Nah, niatnya pisah tapi ngikuti gerakan imam untuk ngindarin fitnah. Awal separuh berarti. Ya, dapat fadilah jamaahnya, dapat tetap. Karena dia niatnya tadi kan awalnya jamaah. Setelah niat mufaraqah dia sholatnya munfarid, sendirian, dapat pahalanya sendirian. Tapi kalau sudah dari rumah, sholat berjamaah dengan imam, ada makmumnya, sudah berarti dapat pahalanya ijtima, perkumpulan dia dengan makmum dan imam. Itu dapat pahalanya. Ada yang ditanyakan lagi? Terkait dengan salat kodok atau kodok salat, mengkodok salat, cara bagaimana yang paling bagus, afdal dalam kita mengkodok salat? Apakah dengan setelah ba'da salatul fardu kita ulang lagi salat zuhurnya, ataupun kita taksiskan, kita khususkan di waktu malam 5 waktu itu, 1, 2, 2, kita waktu siang atau di waktu kapan? Adakah lebih bagusnya itu? Dan kira-kira tanda selesainya yang kita lupa bilangan kita tinggal di waktu mungkin remaja dulu, SMA seterusnya itu, di mana tandanya sudah sampai ke titik khalas yang kita tinggal itu. Allah alam. Dan satu lagi kalau boleh, cara terampuh dalam kita untuk tarkil ma'asi dalam akhir-akhir ini gimana, Beb? Sebab itu yang sangat dasar memang, kayaknya lebih mudah untuk taat kepada Allah dibanding untuk meninggalkan maksiat itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara mengkodok. Mengkodok itu afdalnya lebih cepat, itu lebih afdal, lebih cepat, lebih bagus, lebih baik. Misal kita sanggup mengkodoknya, misalnya ninggalin setahun, misalnya kita kodok sebelum sampai setengah tahun sudah selesai. Nah, terkadang kan manusia ini kan banyak kesibukan. Nah, sama misalnya kita banyak meninggalkan sholat. Apakah boleh kita selingi dengan sholat sunnah, sholat duha atau sholat qobliyah ba'diyah, sedangkan kita ninggalin sholat fardunya banyak. Nah, ini ada pendapat mengatakan sholat sunnah yang dikerjakannya ini tidak sah. Karena kenapa? Karena sholat wajib yang pernah ditinggalkan tidak dilakukan. Nah, itu lebih banyak disegerakan, lebih afdal. Ada sebagian ulama mengatakan dalam kitab fikih Syafi'i, tergantung kalau dia meninggalkan sholatnya bighairi sabab, tanpa ada sebab sama sekali, tidak ada sebab, ini wajib fauron, wajib langsung dikodok, tidak boleh ditunggu-tunggu lagi, tahun depan lah, nunggulah kaget ini dan yang lainnya lah. Nah, itu wajib harus fauran, langsung seketika itu dikodok sholatnya. Ada juga sebab meninggalkan sholat disebabkan karena udzur, seperti tidur atau capek, atau misalnya disebabkan sakit, tidak mungkin dia melakukan sholat misalnya. Nah, itu alal for, boleh tarakhi, pelan-pelan dia guyur kodoknya. Ketika sholat duhur kodok, asar kodok, subuh kodok. Atau mengkhususkan waktu, kira-kira sanggup tak? Nah, ini anak harus mengkhususkan waktu nih, malam sholat 5 waktu langsung nih, mengkodok sholat. Ya aku lihat, ya, tergantung kita. Ya, yakin tak kita besok masih hidup? Yakin tak kira-kira kita masih hidup? Nah, tak yakin. Makin dipercepat itu makin afdal, lebih bagus. Nah, untuk zaman sekarang pertanyaan kedua, ya, kayak yang tadi pertanyaannya agak terbalik tak?
Hah? Coba ulang lagi. Kan gini kan ya, apa nama tuh? Ya maksudnya itu gitu. Takwa kan intisalul amarillah wa jitinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Cuman agak-agaknya yang lebih agak berat tuh terkil masih itu artinya untuk meninggalkan larangan itu agak lebih berat daripada mengerjakan perintahnya. Itu kayak mana kiat-kiatnya agar kita bisa seiring lah antara taat dengan taat kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Adakah amalan-amalannya khususnya? Iya. Jangan seiring ya. Dia tidak boleh maksiat sama taat beriringan. Bukan gitu. Oh, seiring meninggalkannya. Ya, kemaksiatan itu ada kulihat. Ya. Ada maksiat ya. Maksiat ada yang mutadzahirah, yang terang-terangan. Ada maksiat yang dilakukan terang-terangan. Ini tidak dimaafkan sama sekali. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada maksiat yang sembunyi antara dia dengan Allah. Itu dosa yang dilakukan antara dia dengan Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa yang terang-terangan itu tidak bakalan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana misalnya? Ya, inti terus melakukan ketaatan. Insya Allah nanti buah dari ketaatan itu bakal meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga kemaluan, menjaga langkah gerak-gerik kita. Nah, itu insya Allah diiringi dengan ketaatan tersebut, maka kemaksiatan itu bakal sirna dia, bakal hilang dengan sendirinya. Jadi ketika sudah timbul kenikmatan ibadah taat kepada Allah itu, terus jangan pandang manusia. Kadang ada sebagian kawan sohib kita juga kadang lagi baca Quran, kaget dulu bentar ya, anak baca dulu. Ini soal ini ya, soal takwa inti. Itu yang ngomong inti soal alim, inti soal takwa, inti jangan dengerin. Inti baca amalan keseharian inti. Pas waktu sholat, inti tinggalin sholat. Pas waktu ada panggilan Allah, langsung inti kejar. Itu diterusin. Jangan sampai di stopin. Jadi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan apa? Ketaatan tersebut diiringi dengan kita meninggalkan kemaksiatan. Bukan terbalik ya. Bukan terbalik. Melakukan ketaatan berdampingan dengan maksiat. Ini salah nih. Ada yang bilang, itu orang tuh umurnya panjang. Kenapa? Taat iya, maksiat iya. Enggak. Ya. Syarat orang mati itu bukan syaratnya dia takwa, dia maksiat. Ya, mau kecil, mau besar, enggak. Kalau ajalnya datang dia bakal Tapi ada yang bilang, biasanya kebanyakan kayak itu, kalau dia seimbang maksiatnya sama taatnya itu biasa umurnya panjang, apalagi maksiatnya katanya. Itu istidrat, hati-hati ya. Istidrat. Ada juga sebagian pernah datang, Beb, saya mau nanya katanya. Saya ini kalau jarang sholat, Beb, rezeki saya ngalir terus katanya. Rezeki yang Allah kasih itu duit macam-macam, dari sumbernya datang. Tapi kalau ana sudah mulai sholat, itu mulai serat-serat, Beb. Karena kenapa? Karena sholatnya bukan karena Allah, karena manusia. Nah, jadi sholat itu dalam ayat Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam ayat suci Al-Quran ada alif lam li ta'rif itu. Inna sholata, alif lam as-sholah. Kenapa alif lam li ta'rif itu disebutkan? Karena tidaklah semua orang yang sholat itu memang melakukan rukun sunnah di dalam sholat, sesuatu yang makruh di dalam sholat ditinggalkan. Maka banyak orang yang masih sholat masih main judi. Ada yang orang yang masih sholat main apalagi nyabung ayam. Ada orang yang sholat masih riba. Ada orang yang sholat masih namimah.
Ada orang yang sholat masih melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Karena sholat yang dipelajarkannya itu tidak sempurna. Maka ada dalam ayat suci Al-Quran itu alif lam di ta'rif itu. Jadi tidak semua orang yang sholat kecuali dia melakukan sholat dengan sempurna. Jadi tanda tanya tuh, ngapa sih si fulan itu haji, fulan itu sholat tapi masih menghina orang misalnya. Ngapa sih fulan itu sholat rajin tapi masih muamalahnya riba. Si fulan itu rajin sholat, ngapa? Ala kulihat. Itu salahnya sumbernya dari ibadahnya. Apa di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalannya yang dibagusin. Jadi kalau orang sholat amalannya tidak bagus, maka itulah timbul banyak mungkar, lakukan maksiat, main judi, nabung ayam. Ini sudah haji sekian kali, sering sholat tapi ngadu domba. Nah, itu karena sholatnya tidak sempurna. Maka amalan kita ini diperbagus, amalannya diperbaik. Dengan apa? Ya dengan belajar kitab fikih ini. Kita mengetahui tata cara ibadah yang betul dan yang benar. Nah, jadi urusan nanti ya diterima atau tidak diterima, yang penting syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Itu semuanya urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali mengatakan ada 3 tempat yang harus kita jaga di dalam sholatnya kita. Sama lah, termasuk Habib juga kalau sholat Allahu Akbar, kadang ke pasar, kadang ke kebun, kadang mikirin anak, kadang mikirin ini dan yang lain lah. Ya aku semuanya ketika takbir khusyuk langsung. Tidak kan, kayak gitu semua kan. Nah, kata Imam Ghazali, ihris kita jaga 3 tempat ini. Yang pertama di mana kita khusyuk, titik khusyuknya diantaranya adalah ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiyah. Titik di situ harus kita hilangkan ya was-was yang datang di pikiran kita. Kita fokuskan di situ. Setelah itu ketika baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu difokuskan di situ. Yang terakhir ketika apa? Salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini 3 titik ini kita fokuskan. Nah, itu insyaallah berkat ya kedekatan kita, tali rantai kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pakai hitung-hitungan mungkin sholatnya gitu kayaknya tidak diterima kayaknya. Ya, sholat takbir Allahu Akbar pikirin entah kemana entah. Apalagi pas mulai salam. Apalagi si imamnya pakai sarungnya agak aneh dikit. Ya kadang mata ini kemana lagi sholat, HP berbunyi. Itu tipe kita semua itu. Nah, jadi dari sekarang mulai kita belajar khusyuk di dalam sholat. Nah, maka sebelum sholat wajib itu kan kita disuruh diperintahkan Nabi untuk sholat qobliyah ba'diyah. Sholat qobliyah itulah untuk apa? Ancang-ancang kita, siap siaga kita masuk sholat yang wajib. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, untuk melatih diri kita supaya khusyuk. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, Fadhol. Masalah imam tadi kan lupa tasahud awalnya, lalu dia berdiri, saat imam mengikuti imam tadi. Lalu karena jemaah yang tidak ngerti tadi kan berisyarat kepada imam, subhanallah. Lalu imamnya turun lagi. Jadi jemaah yang paham tadi ini soalnya memang lebih aku diteruskan ke mana?
Dia imamnya tetap berdiri. Makmum yang faham tadi yang satu tetap dia berdiri. Jangan ngikut. Kalau dia ngikut batal sholatnya. Ada dua kemungkinan. Misalnya takut kalau misalnya timbul fitnah, dia tegak di situ. Setelah imam berdiri rakaat yang ketiga, dia ngikut ngikut. Tapi dia sudah niat mufaroqah dari imam. Karena sholatnya kita tahu sholatnya imam batal. Ya, karena ada sebagai disebutkan limutaba'atil imam hukumnya wajib, mengikuti imam hukumnya wajib. Tapi kalau salah, apakah wajib atau tidak? Tidak. Sama misal contohnya imamnya naik ke rakaat kelima misalnya salat zuhur, ikutin atau tidak? Tidak. Sama seperti contoh sering ini kejadian sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Rakaat pertama takbirnya apa selain takbiratul ihram tuh 7 takbir. Yang kedua 5. Ini si imam takbir ya, salat Id, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihramnya. Baru takbir sunnahnya dia lupa takbir sunnah, langsung baca Al-Fatihah. Sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum lagi subhanallah. Kalau sholat Id itu makmumnya bukan 2 shaf, 3 shaf, sampai ke jalan. Itu subhanallah semua. Apa sikap seorang imam tadi? Apakah takbir? Apa terusin Al-Fatihah? Takbir hukumnya sunnah, qiraatul Fatihah rukun wajib. Ketika dia putus rukunnya, bacaan Fatihahnya, maka sholat si imam batal. Kalau kita yang paham ya sudah. Ya udah usah ikut takbir, diam deh. Diam. Niat mufaroqah dari imam. Sudah niat mufaroqah tapi ngikuti gerakan imam untuk ngindarin fitnah. Tapi kadang kita keluar nih bapak, ini apa keluar? Ini alirannya sesat. Ada sebagian seperti itu untuk ngindarin fitnah. Jadi kita harus paham yang mana yang wajib, yang mana sunnah, yang mana ab'adu sholat. Yang wajib itu rukun yang disebutkan kemarin 13. Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun ma'nawi, rukun iktibari, ya. Rukun qalbi. Ada 5 rukun di dalam sholat. Mu'tamad indah Syafi'i 13 rukun. Setelah itu ada ab'ad. Dia syubbiha birrukun, dia menyerupai daripada rukun, tetapi ketika ditinggalkan sunnah untuk ditampal dengan sujud sahwi. Seperti tasyahud awal, setelah itu duduk di tasyahud awal, setelah itu salawat kepada Nabi di tasyahud awal, setelah itu kunut, berdiri di kunut. Begitu juga salawat kepada Nabi, ali Nabi dan sahabatnya Nabi SAW. Ini dikatakan adalah ab'adu sholat. Selain daripada itu namanya hayat. Ada kuliah, ada zikir yang ada di dalam itu adalah hayat. Sesuatu yang menghidupkan di dalam sholat. Ini kita harus paham. Pernah juga ketika sholat tarawih kemarin, sholat tarawihnya imamnya sholat witir. Sholat witir. Sholat witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Langsung 3 rakaat. Tapi kayak sholat maghrib. Apa hukum sholatnya? Apakah dikatakan witir atau sholat maghrib? Sholat maghrib itu bukan sholat witir. Kalau dia mau gabungkan 3, tasyahudnya cuma 1. Ini tasyahudnya 2 dibuat. Ini ada. Pernah kejadian? Pernah ketemu enggak imam kayak gini? Itu hukum sholat witirnya tidak sah. Kalau lebih gampang lagi 2 rakaat ditutup dengan 1. Ditutup 1. Makmum yang lain mau meneruskan nambah berdiri 1 rakaat. Selesai salam kaget di rumah baru nambah lagi. Baru ditutup dengan 1. Itu banyak kejadian. Banyak kejadian seperti itu. Karena kenapa? Karena orang kita mayoritas kita banyak itu pengen imamnya cepat.
Satu. Yang kedua, pengen imam suaranya bagus. Memang sebenarnya bagus kalau imam itu suaranya bagus, lebih enak dan nyaman kita di belakangnya, betul kan? Tapi kalau dia tidak paham tentang ilmu fikih, ini yang repot, ini yang susah. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan lah ya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Maaf, satu lagi Beb. Saya mau nanya gini mengenai tadi kan misalkan saya pernah Beb mengalami Ramadan kemarin mau ngetes sholat gitu kan di sebuah masjid bagus, dan mohon maaf rupanya saya tidak tahu Beb kalau misalkan madhabnya ini agak beda gitu. Kira-kira kemarin tuh sholat tarawih kira-kira itu dikodok nggak Beb? Sebab saya dalam hati pun bimbang gitu, untuk mengikuti sholat tersebut secara berjamaah gitu. Mungkin itu Disebabkan kenapa itu? Beda madhab Beb mungkin ya. Kalau beda madhab, kalau untuk di Jambi tidak mungkin, kecuali tidak bermadhab ya. Beda madhab atau tidak bermadhab? Mungkin nanti lah Ya. Tidak, contoh misalnya pernah kita sholat di suatu masjid. Ketika sholat takbiratul ihram lah dengan imam, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram dia tidak pakai bismillah lagi, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maliki kan dia sir ya. Kalau sir imamnya masih kedengaran, sah sholat kita ngikutinnya. Kalau ke ini kita sholat dia tidak pakai basmalah. Indah Syafi'i basmalah itu termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Bagaimana hukum kita sholat di belakang orang seperti itu? Sah tidak? Sah atau tidak kira-kira? Yang nanggung sholat kita siapa? Imam. Sudah kita serahin lah sama dia. Nah, kalau kita masih ragu, sudah kita qadha sholatnya. Ya, kita qadha sholat kalau ragu. Karena kenapa? Karena kita ya'taqid butulani sholati imam. Kita yakin bahwasanya batalnya sholat si imam disebabkan tidak apa? Tidak baca basmalah. Itu paham kita kan? Atau misal kita berkeyakinan si imam ini sebelum dia jadi imam di rumahnya mungkin dia nyentuh istrinya. Kalau paham mereka kalau nyentuh istri itu tidak batal. Kalau paham mereka, kalau dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau istri mahram atau bukan? Bukan mahram. Istri bukan mahram ketika bersentuhan batal wudhunya kita. Kan mahram disebutkan dalam ayat suci Al-Quran kan. Kecuali istri bapak itu mahram. Istri bapak. Kalau bapak kita punya istri berapa? Misalnya 2, 3 atau 4. Ini mahramnya kita salaman tidak batal. Kecuali kalau istrinya kita, karena tidak ada jalur sedarah dengan kita, itu tetap batal. Ini bersentuhan ya, sama istri. Akhirnya kita jadi makmum dia. Dalam hati, ini imamnya fahamnya kayak sentuhan sama istri tidak batal. Kalau kami batal. Apa hukumnya? Ya'taqid butulani sholati imam. Kita berkeyakinan batalnya sholat imam disebabkan karena bersentuhan tersebut, maka sholatnya kita batal. Jadi antisipasinya ditengok dulu misalnya. Imamnya ini baca basmalah dah. Oh imam ini tadi wudhu dulu tak masuk masjid misalnya. Kayaknya dari rumah lah, menyentuh orang rumahnya misalnya. Sudah ada usah diikutin. Lebih aman. Kalau niat mufaraqah, sebenarnya kita sudah ngikut nih. Apa mufaraqah sudah batal sholatnya kita, tidak ada mufaraqah lagi. Kita berkeyakinan batalnya sholat imam itu yang menyebabkan sholat kita batal. Atau misalnya contoh, si imamnya tadi mu'alaf, bukan menghina mu'alaf, bukan mu'alaf tapi belum sunat misalnya. Kita tahu nih dia belum sunat, ya. Akhirnya dia jadi imam. Kebetulan suaranya bagus, belajarnya bagus, tapi belum sunat. Kita ngikuti di belakang. Nah, ini imamnya sunat dah ya, kira-kira. Nah, kita berkeyakinan ya karena tidak sunat tadi maka sholatnya kita batal. Dia hamlun najasah, membawa
najis. Nah, kulihat. Ada yang ditanyakan lagi? Hari ini insyaallah ya, minggu depan kita nyambung yang kedua. Yang kedua ini fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Insyaallah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal anallahu yaghfiru dzunub wa yuslihu al-qulub wa yuslihu al-uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyad wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana min taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi al-azwaj wa huquqil walidina wa huquqil jami'il muslimin anallahu yubarik lana fi awqatina أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا ويمكن لا بأيكم من ذي معصية إلا إذ طاعة ومن حديث مزجل مالك كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويصحي أراضنا أعمالنا مع لطف العافية ويسن سابقا أخسرنا خاتمنا مثل ما أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ولخنيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ولا هذه النية كما وصرفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لا لتصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.